Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang estetika dan golden ratio pada desain grafis. Baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini beberapa poin, yaitu pertama definisi estetika sendiri, kemudian prinsip estetika, golden ratio, dan terakhir adalah penutup. Kita mulai dari estetika. Apa sih estetika itu? Ya, jadi definisi dari estetika itu sebenarnya diturunkan dari akar kata aesthetikos ya dalam bahasa Yunani yang berarti mengamati dengan indera atau aisthenomai ya. Kemudian kata estetika juga terkait dengan kata aesthesis yang berarti pengamatan. Jadi sekali lagi penekanannya bahwa kata estetika berasal dari bahasa Yunani aesthetikos ya, yang sebenarnya makna utamanya itu adalah berkaitan dengan masalah pengamatan dengan panca indera. Ya, kemudian estetika ya dari beberapa ahli mendefinisikan sebagai pengetahuan, pengamatan atau pengamatan indrawi ya, science of sense of knowledge. Kemudian juga bisa dimaknai dengan renungan filosofis tentang seni atau filsafat seni. Kemudian juga pengetahuan tentang yang indah atau science of beautiful. Ya. Hanya berurusan dengan keindahan seni ya. Ini menurut Louis Katzoff ya. Kemudian juga bagian dari ilmu nilai ya, aksiologi, tapi hanya berurusan dengan yang sifatnya keindahan atau seni. Ya, kemudian pada American Society for Aesthetics ya menyebutkan bahwa sasaran estetika itu adalah seni dan berbagai pengalaman ya berkaitan dengan seni. Jadi estetika juga bermakna terkait dengan nilai-nilai non moral ya, ini keindahan dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan seni. Ini menurut Halverson. Kemudian juga tidak hanya membicarakan karya seni ya yang indah, tapi juga berkaitan dengan cita rasa, pertimbangan atau penilaian tentang seni ya, dan telaah tentang aktivitas pencipta ya, mencipta kesenian, tentang apresiasi, kritik seni, hubungan seni dan dengan kehidupan, dan juga tentang peran seni di dalam dunia. Oke, jadi kita dapat rangkum dari pendapat-pendapat tersebut yaitu bahwa estetika itu berkaitan dengan teori yang mencakup 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan penyelidikan tentang yang sifatnya indah, yang kedua penyelidikan tentang prinsip-prinsip landasan seni, dan yang ketiga pengalaman yang berkaitan dengan seni. Jadi penciptaan seni, penilaian atau refleksi terhadap karya seni. Ya, jadi indah itu yang seperti apa? Nah, ini merupakan bagian dari estetika, teori-teori tentang estetika. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang ruang lingkup seni, ya ruang lingkup estetika, maka itu berkaitan dengan bidang filosofis, yaitu telah mengenai karakter dasar seni, norma serta nilai dari seni. Apa sih yang disebut sebagai seni? Ya, contoh misalkan seperti apakah ketelanjangan itu juga masuk seni, ya kan? Atau masuk ke wilayah pornografi, ya. Bidang psikologis misalkan telaah tentang mengenai pengamatan, tanggapan, aktivitas penciptaan serta performansi. Jadi karena ini adalah berkaitan dengan unsur manusia, maka apa yang dipandang indah oleh sebagian manusia sama nggak dengan manusia yang lainnya walaupun sama-sama manusianya, atau ada hal yang sifatnya universal berkaitan dengan masalah keindahan tersebut. Kemudian bidang sosiologis ya telaah mengenai pengamatan atau publik karya seni ya, sarana dan lingkungan. Ya, ini cukup menarik ya berkaitan dengan masalah estetika. Nah, kalau saya menampilkan gambar seperti ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Ada tidak dari Anda yang berkata bahwa wow, ini indah banget ya. Ada seekor kupu-kupu yang hinggap di bunga ya berwarna ungu. Maka kita bisa lihat komposisi warnanya, garis-garisnya, ya kemudian juga degradasi warnanya juga. Ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah gambar yang indah. Ya, ini gambaran betapa keindahan itu bisa kita rasakan ya dari sebuah gambar. Ya, tapi sebenarnya indah itu bukan hanya pada bentuk gambar ya.
Bisa juga kalau mungkin sekarang Anda sedang ngikutin chef ya, atau kuliner misalkan masakan Jepang yang ditata sedemikian rupa ya. Jadi kalau orang dulu makan itu kan ya pokoknya ya makanannya dimakan ya, dimasak dan dimakan. Tapi kalau sekarang makanan itu tidak hanya pada masalah rasa, tapi juga pada masalah estetika ya, atau keindahan. Jadi makanannya ditata, kadang-kadang dikasih kembang-kembang, kadang dikasih daun sebagai pewanis, ada harmoni warna yang ada ya. Atau mungkin juga ada sedikit seleretan kecap gitu ya, kecapnya dicipratin sehingga membentuk love gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini Arie Kriting dan Indah Permatasari. Nah, apa yang membuat Arie Kriting berpikir bahwa Indah Permatasari ini memang indah dan dia tertarik untuk menjadikan istrinya? Tentu saja bukan karena namanya Indah Permatasari. Ya, pasti ada sesuatu yang indah menurut Arie Kriting ya, tentang physically, mungkin juga penampilan ya, ataupun di luar dari penampilan ya, fisik maupun non fisik dari Indah Permatasari. Ya, jadi kalau Anda setuju bahwa oh ya cantik juga, ya berarti kita punya selera yang sama ya untuk menyatakan bahwa seseorang itu cantik atau tidak. Oke, jadi semua benda atau peristiwa kesenian ya itu ada dalam 3 aspek dasar ya. Aspek wujud atau rupa ya, kemudian juga bobot atau isi ya, serta penampilan atau penyajian. Ya, ini hal yang ada ya, 3 aspek dasar dalam. Jadi ya harus ada bentuknya, rupanya ya. Tapi kalau kemudian Anda sifatnya abstrak dalam arti kata goib, maka tentu saja kita tidak bisa melihat ya, secara visual bentuknya ya. Dan nilai estetika itu dilihat dari 4 hal, yaitu pertama berkaitan dengan nilai objektif ya, bahwa suatu karya seni atau desain terletak pada kondisi ya kualitas fisik karya yang dapat menjelaskan secara rasional. Apa yang membuat kita berkata bahwa itu indah, ini punya nilai estetika atau tidak? Maka seharusnya juga bisa dinilai secara objektif ya. Tetapi bisa juga ya nilai sebuah karya seni itu juga bersifat relatif ya. Relatif dalam arti kata tergantung dari sikap, perasaan maupun selera individu ya. Bisa juga kemudian juga subjektif ya, penafsiran dan kenyataan oleh pribadi dalam mengamati suatu karya seni ya. Kalau saya bilang ini bagus, mungkin belum tentu Anda juga bilang bagus ya, karena mungkin Anda juga punya nilai subjektif ya. Kalau sebenarnya bagus sih, tapi karena Anda mungkin ada perasaan tidak enak dengan orang tersebut ya, maka bisa saja kemudian Anda bilang itu tidak terlalu bagus. Kemudian nilai utilitarian, yaitu bahwa seni itu juga memiliki kegunaan sebagai usaha untuk bisa memenuhi suatu tujuan. Apa contohnya? Untuk menyampaikan pesan, untuk mengekspresikan perasaan ya, itu juga masuk pada fungsi ya, kegunaan dari sebuah karya seni ya. Kemudian ada 5 prinsip-prinsip dalam desain mengapa kemudian kita bisa mengatakan bahwa sebuah karya desain atau karya penciptaan itu memiliki nilai estetika ya. Bisa karena adanya keselarasan ya, atau harmoni. Bisa juga karena adanya proporsi ya, kesebandingan ya dari komponen-komponen grafis tersebut, atau adanya irama atau ritme ya, bisa dari bentuk, bisa dari warna ya, atau juga ada keseimbangan ya atau balance ya, berkaitan dengan komponen-komponen yang ada yang disusun sedemikian rupa sehingga membangkitkan perasaan ya indah tersebut ya. Dan yang kelima adalah ada emphasis atau penekanan dari apa yang ingin disampaikan ya, informasi apa yang disampaikan kepada audiens atau penikmat dari desain seni tersebut. Oke, itu pertama berkaitan dengan estetika ya. Kemudian kita akan bahas tentang golden ratio. Jadi kalau kemudian kita bisa katakan bahwa bisa saja sebuah karya seni itu, karya desain itu bersifat subjektif, bersifat parsial, artinya menurut Anda mungkin cakep, indah, tapi menurut yang lainnya mungkin tidak. Kalau misalkan ada demikian juga mungkin penilaian kita pada cantik atau ganteng gitu. Ada yang bilang bahwa kalau cantik ganteng itu mutlak, relatif, kalau jelek itu mutlak ya, mungkin begitu. Tapi
sebenarnya ada nggak sih, estetika yang sifatnya universal? Yang kalau kita lihat, semua orang seluruh dunia, apapun budayanya, dia akan mengatakan bahwa ini cantik, ini ganteng, ini indah. Ya, oke. Maka kemudian para filosof ya, matematikawan juga melihat pola bagaimana Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan segala isinya ini. Jadi dari sekian banyak pola wajah, maka kemudian mereka mencoba untuk mendefinisikan yang disebut sebagai cantik itu seperti apa sih? Kita ketemu dengan seorang, lihat wajahnya, ini kok cantik ya, ini kok ganteng ya, misalkan. Maka apa sih yang membuat seseorang itu tampak cantik atau tampak ganteng? Nah, ini yang kemudian ya dicoba ternyata dirumuskan dalam bentuk rumus matematika gitu ya. Jadi ternyata seni itu juga bisa didefinisikan dalam bentuk formula matematika. Oke, kita lihat. Jadi rumusnya adalah A plus B ya dibagi dengan A sama dengan A plus B, atau merupakan sebuah rasio ya. Nah, jadi dalam matematika ya dan seni, dua besaran dikatakan sebagai golden ratio jika perbandingan antara jumlah yang lebih besar ya. Jadi ada perbandingan ya jumlah yang lebih besar dan yang lebih besar sama dengan perbandingan antara yang lebih besar dan yang lebih kecil. Ini disebut sebagai golden ratio ya. Hasil akhirnya itu berupa konstanta matematika ya sekitar 1,6 ya, 1,618 dan seterusnya ya. Ini disebut sebagai golden ratio atau rasio emas ya, yang juga dikenal sebagai rasio paling estetis antara kedua sisi persegi panjang. Jadi walaupun tidak didapatkan nilai bilangan bulatnya, tapi kemudian ya ini menjadi acuan ya, juga disebut sebagai pi untuk bisa menentukan apakah proporsi. Jadi kalau kita melihat dari rumus golden ratio ini sebenarnya lebih ditekankan pada proporsi ya, proporsi. Ya, jadi kalau tadi kita bahas tentang masalah warna, balance ya, maka ini kita bahas tentang proporsinya. Jadi golden ratio itu sebenarnya berkaitan dengan masalah proporsi di bentuk atau tata letak dari sebuah bidang seni ya. Maka golden ratio juga disebut sebagai extreme and mean ratio, ada yang menyebut sebagai medial section, divine proportion, divine section ya, atau sexo divina ya, golden proportion atau golden cut atau mean of Phidias ya. Oke. Bagaimana sih bentuknya? Ya, jadi kalau misalnya kita punya sebuah bidang, kita akan bagi menjadi dua, maka ini merupakan bagian dari ya dua persegi panjang yang sama persis ya, sama persis. Itu berarti dia setengahnya ya, 50-50. Biasanya kalau misalnya kita membuat spanduk ya, maka bisa juga kadang-kadang kita membuatnya dalam bentuk model tengah gitu ya. Ya, model tengah kiri kanan itu center istilahnya ya, alignment-nya center. Ya. Maka kalau kemudian kita punya dua bidang yang dibagi dua tadi, ya kita tarik garis diagonalnya, ya kita akan dapatkan ya kemudian lingkaran di sekitar dari garis diagonal tersebut ya. Oke, ini pun terus ya sampai kemudian kita dapatkan nilai A dan B ya, dan keseluruhan adalah C, maka perbandingan antara A dan B ya. Nah, ini menjadi C dibandingkan dengan A sama dengan A dibandingkan dengan B. Ya, sehingga didapatkan golden ratio 1,6. Jadi kalau misalnya kita satu bagian ini kita bagi menjadi bagian A, B dan keseluruhan, ya maka itu menjadi nilainya adalah 1,6. Ya. Jadi kita bisa lihat, mungkin kalau Anda pernah membagi kertas dipotong jadi separuh, kertas lagi dipotong lagi jadi sepertiganya, dikecilkan lagi, dan seterusnya ya. Maka setiap kali kita mengurangi persegi dari golden rectangle ya seperti ini, kita akan dapatkan sebuah golden rectangle lagi. Jadi kita potong lagi, maka ternyata di dalamnya akan kita dapatkan hal yang sifatnya dengan proporsi yang sama. Ya, maka kalau kita tarik sebuah garis lengkung ya dari potongan-potongan tersebut, kita akan dapatkan model seperti ini. Ya, ini disebut sebagai golden spiral ya. Golden spiral itu ajaibnya ternyata kita dapat temui di alam sekitar kita. Ya, di alam sekitar kita. Berupa apa? Ya, berupa bentuk-bentuk rumah keong atau rumah siput yang ternyata ya dia semakin ke dalam ya proporsinya atau rasionya menggunakan model golden spiral ini. Ya,
Jadi kalau misalnya kita buat dalam bentuk dalam bentuk hubungan bilangan Fibonacci, ternyata ini juga kalau di matematikawan ya mendefinisikan sebagai bilangan Fibonacci ya, dimana kalau kemudian bilangan Fibonacci itu 0 ya 1 1, jadi 0 ya 0 tambah 1 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5 dan seterusnya. Nah kalau kemudian itu dilakukan, jadi mau dari kecil yang tadi itu ditambahkan ya, tambahkan lagi ya dan seterusnya 1 2 3 proporsinya, maka ternyata ini merupakan sebuah konsep bilangan Fibonacci ya, dengan golden ratio-nya adalah 1,618 ya. Apa sih yang ada di golden ratio dalam art dan arsitektur ya? Jadi ternyata golden ratio juga dipakai di dunia seni dan arsitektur ya. Jadi contoh misalkan ini sebenarnya yang cukup menarik yang banyak dikupas juga oleh para ahli, yaitu lukisan dari Leonardo da Vinci ya, bukan Leonardo DiCaprio. Kalau Leonardo DiCaprio kan yang main film Titanic ya. Oke. Jadi banyak seniman yang hidup seperti Phidias menggunakan proporsi ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya nggak tahu juga apakah ini sengaja atau tidak, tapi setelah kemudian dicoba diukur ya, ternyata proporsi yang ada pada lukisan ini, jadi Leonardo da Vinci ya menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari proporsi ilahi. Jadi dikatakan bahwa rasio itu sebagai God proportion ya, sebagai God rasio juga ya. Dimana kemudian kalau misalnya kita perhatikan ya, akan ada banyak sekali hal-hal yang mungkin secara kebetulan itu menggunakan konsep proporsi ya atau rasio ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari lukisan Mona Lisa ya, karya Leonardo da Vinci ya, ternyata proporsinya mengikuti dari golden proportion ini ya. Oke, ini kalau misalnya kita mau bikin sirkularnya ya, ini seperti ini. Jadi ternyata lukisan dari Mona Lisa karya Leonardo da Vinci itu mengikuti proporsi dari ya golden ratio tersebut, sehingga kenapa lukisan ini kok tampak ya, selain ekspresi ya, tampak cantik. Apa sih yang membuat cantik dari lukisan tersebut? Ada juga The Vitruvian Man ya, ini juga yang dikarya dari Leonardo da Vinci ya, yang kemudian setelah melakukan eksplorasi semua sebagian ya, sebenarnya kalau dilihat di sini semua ya, proporsi dari tubuh manusia ternyata juga ya menggunakan golden ratio ya. Oke, kalau Anda juga bergelut di bidang fotografi, maka umumnya juga ada proporsi ya sepertiga ya, atau juga bisa menggunakan rasio golden ratio ini. Jadi apa sih yang membuat seseorang melihat bahwa sebuah foto itu tampak cakep? Oh, ternyata bisa saja kalau kemudian kita menggunakan model sepertiga atau juga menggunakan model golden ratio seperti ini. Jadi kalau dalam fotografi, ini saya ambilkan dari snapshot canonasia.com ya. Jadi ada aturan sepertiga. Jadi mungkin ada yang menggeluti fotografi ya, bagaimana menempatkan objek foto kita sehingga tampak proporsional ya dalam sebuah bidang ya, dalam sebuah bingkai, maka kita bisa menggunakan aturan sepertiga, atau juga bisa menggunakan aturan yaitu rasio emas atau golden ratio tadi ya. Oke, ternyata bahwa para nenek moyang atau orang-orang zaman dulu juga menggunakan konsep golden ratio ini atau golden rectangle ini juga untuk bisa membangun. Jadi kalau misalnya saya mau membangun sebuah rumah misalkan, segitiganya, kira-kira segitiga yang ideal itu seberapa besar? Nah, harusnya sih punya proporsi yang jelas ya, berkaitan dengan masalah bagaimana sebuah bangunan bisa dikatakan sebagai dia itu dikatakan cakep, dikatakan cantik kalau kemudian dia memenuhi unsur rasio tersebut. Ini adalah Parthenon ya, yang ternyata setelah kemudian digambarkan menggunakan golden ratio, kita bisa lihat sepertiganya, kemudian sepertiga. Oke. Ya, atau 1,6 ya tepatnya ya. Nah, piramida juga ternyata memiliki ya ukuran yang sama. Mengapa kok dia tidak lonjong ke atas ya, tapi kemudian kalau kita perhatikan dari dimensinya, dia juga menggunakan golden ratio untuk tingginya. Jadi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah ya untuk golden ratio pada piramida ini. Bagaimana dengan golden ratio pada manusia dan alam?
Nah, oke, ini cukup menarik ya. Mengapa cukup menarik? Kalau misalnya kita perhatikan bahwa golden ratio tangan manusia itu juga ya, jadi ternyata mengikuti apa Leonardo da Vinci tadi juga, bahwa proporsi tangan kita, jari kita itu ternyata mengikuti juga dari golden ratio. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai mengapa wajah seorang itu bisa dikatakan cantik misalkan. Apakah karena dia memenuhi unsur dari golden ratio? Ya, jadi yang ini kok tampak cantik, yang ini kok tidak, yang ini walaupun pesek tapi kok kelihatan cantik, yang ini walaupun tembem tapi kok kelihatan cantik. Ya, apakah mungkin karena proporsional? Ya, ini juga yang kemudian menjadi menarik dari pengkajian tentang bagaimana diisi cantik dan ganteng ya secara golden ratio. Ya, maka ada sebuah artikel yang cukup menarik yang dia mengatakan how to use the golden ratio test to measure your facial symmetry and beauty. Jadi untuk mendefinisikan apakah cantik atau tidak, ya simetri atau tidak, bisa juga menggunakan golden ratio. Ya, ini yang diamati oleh para ahli berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendefinisikan seseorang itu tampak cantik atau tidak karena wajahnya yang proporsional ya mengikuti aturan dari golden ratio ini. Ya, bunga matahari juga ya kalau misalnya dilihat dari bentuk penataannya sampai dia dari tengah keluar ya menggunakan ini spiral, dia menggunakan konsep aturan golden ratio juga. Kemudian golden ratio pada kerang laut ya ini, jadi kalau misalnya Anda perhatikan dia kenapa kok dia melingkar semakin keluar rasionya ternyata dia menggunakan model golden ratio 1,6 ya untuk ukurannya. Ya, dan itu ternyata juga ada pada snowflake ya atau pada butiran salju. Ya, golden ratio pada butiran salju. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua makhluk dibangun berdasarkan golden ratio? Ternyata, ya walaupun mungkin banyak ada bentuk manusia, cangkang moluska atau siput tadi atau keong laut misalkan dia, tapi ternyata tidak semua hal juga yang sifatnya proporsional ya mengikuti golden ratio tadi. Ya, ini. Jadi proporsi komponen tanaman misalkan juga ada yang berbeda dari cabangnya, diameternya ya. Tapi kalau Anda ngikuti tanaman pakis, dia ngikuti golden ratio. Ya, jadi artinya apa? Ya, mungkin bisa saja kemudian ya sesuatu yang dia tumbuh menggunakan bentuk atau hal yang sifatnya teratur, hal juga yang mungkin tidak menggunakan proporsi ini ya. Nah, bagaimana memanfaatkan golden ratio pada desain grafis ya? Ini desain web atau desain poster atau tadi fotografi ya, pada prinsipnya sebenarnya sama juga. Ya, bisa saja kemudian umumnya kalau misalnya di desain web misalkan kita menggunakan aturan sepertiga ya, di bagian kiri itu untuk fokus, baru kanannya lebih banyak pada deskripsi yang lebih panjang, atau sebaliknya mungkin pakai menggunakan 2 kolom ya, menggunakan sidebar di bagian sebelah kiri, yaitu sepertiganya, kanannya itu adalah isinya ya. Ini desain grafis. Demikian juga dalam desain logo, misalnya logo Twitter, logo Apple ya, kemudian juga beberapa logo Pepsi ya, ternyata juga kalau dihitung menggunakan golden ratio didapatkan ya perbandingan antara A dan B-nya yaitu 1,6 ya. Ini beberapa Chevron, National Geographic misalkan ya, 1 banding 6, 1 banding 6. Kenapa kok kotaknya dia nggak sama ya? Pada National Geographic misalkan, tapi dia menggunakan perbandingan 1 banding 6. Atau Toyota juga pun sama ya, dia menggunakan 1 banding 6 ya. Atau Pepsi misalkan untuk ukuran bolanya ya, atau ya pun yang lainnya. Jadi banyak hal sebenarnya yang berkaitan dengan aturan penggunaan golden ratio pada desain ya, ini juga ya. Tetapi saya mencoba untuk terbuka pada banyak isu ya. Kalau tadi saya mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa golden ratio itu adalah satu hal yang sifatnya bagus untuk digunakan ya memperkuat estetika ya dengan proporsi rasio ya untuk layout ataupun ukuran ya dari komponen grafis kita. Tetapi ada pertanyaan mendasar adalah, apakah golden ratio itu adalah sebuah mitos ya. Jadi ada banyak artikel atau video yang membahas tentang bahwa the golden ratio itu design biggest myths ya, atau mitos terbesar yang dibuat ya.
Jadi sejak zaman dahulu kala gitu. Ya saya nggak tahu juga, saya tidak menyatakan bahwa ini benar ini salah. Silakan Anda pertimbangkan sendiri, baca sendiri, coba gali lebih lanjut, benarkah bahwa golden ratio itu sebuah mitos? Ya, apakah itu sebuah kebetulan saja atau cocokologi? Ya, ataukah memang itu benar-benar bekerja ya untuk membuat desain kita menjadi memiliki nilai estetika. Ya, oke. Nah, sebagai penutup ya, bahwa secara matematis golden ratio itu adalah sebuah angka yang sifatnya irasional ya. Ya, yang berarti bahwa kita tidak pernah dapat mencapai kesempurnaan dalam sebuah desain, tapi minimal bahwa dengan menggunakan, kalau Anda ingin membuat sebuah proporsi, maka golden ratio saya kira bisa digunakan sebagai awal untuk bisa menjadikan patokan ya untuk desain, terutama berkaitan dengan layouting atau fotografi ya. Jadi meski tidak setiap komposisi desain itu dapat ditentukan menggunakan golden ratio, tapi setidaknya bahwa ini menjadi alat awal ya bagi Anda seorang desainer ya. Jadi penggunaan golden ratio ini juga bisa menghadirkan keseimbangan yang alami ya, yang sesuai dengan alam. Jadi banyak sekali tak terbantahkan memang bahwa banyak sekali yang Tuhan ciptakan di alam ini menggunakan ya konsep formula golden ratio, termasuk juga di wajah kita ya. Saya kira demikian untuk materi pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.